pertama Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku. Alasan engkau hari ini menjadi kuat adalah karena setiap persoalan-persoalan yang engkau alami, masalah keadaan yang engkau alami, dikatakan adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Amin, saudara-saudaraku. Kenapa kita harus berbahagia? Kenapa kita harus bersuka cita? Kenapa kita tidak boleh putus asa? Karena Alkitab katakan bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini di mata Tuhan adalah persoalan-persoalan biasa yang tidak akan melampaui batas kekuatan yang kita miliki hari ini. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak perlu bimbang, karena itu tidak perlu cemas dalam bentuk apapun juga. Kita tidak dianjurkan oleh Tuhan untuk menjadi khawatir atau cemas, apalagi takut, saudara-saudaraku. Yang kedua, kenapa tidak boleh khawatir apapun masalahnya, tidak boleh cemas apapun masalahnya, tidak boleh menjadi takut hati ini apapun keadaannya. Karena Alkitab katakan bahwa Allahmu adalah Allah yang setia, yang tidak akan mengizinkan persoalan yang datang itu melampaui batas kemampuanmu untuk menanggungnya. Amin, saudaraku. Ketahuilah bahwa Allahmu adalah Allah yang setia dalam segala keadaanmu, menemani engkau, membatasi segala sesuatu, segala keadaan dalam batasan waktunya, sehingga keadaan-keadaan itu sudah pasti tidak akan melampaui batas kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak yang dikasihinya, saudara-saudaraku. Memang betul, tidaklah hal yang mudah ketika kita diterpa oleh persoalan-persoalan yang bertubi-tubi. Rasa-rasanya tidak kunjung selesai, saudara-saudaraku. Kadang-kadang rasa hati ini remuk, kadang-kadang rasa di pikiran itu berkecamuk, saudara-saudaraku. Bahkan rasa-rasanya daging ini memberontak untuk keluar dan membuktikan keberadaannya. Namun dengarkan baik-baik, jangan izinkan semuanya itu bermanifestasi di hadapan persoalanmu. Amin, saudara-saudaraku. Melainkan izinkanlah Tuhan dalam keadaanmu membuktikan diri bahwa Dia, Yesus Kristus, Tuhan yang hari ini kita sembah, Dia yang adalah Roh yang hidup, yang menghidupkan itu, yang hari ini diam dalam diri setiap orang percaya. Roh yang sama yang akan membuktikan keberadaannya, bahwa Dia setia menemani kita. Dia juga Allah yang cakap dan setia untuk mengubah segala sesuatu menjadi hal yang baik buat kita. Dan dengan kata lain, segala yang kita hadapi Allah sanggup ubah untuk mendatangkan yang jauh lebih indah dari yang kita harapkan sekalipun, saudara-saudaraku. Yang ketiga dikatakan bahwa, saya baca saja di bagian yang ketiga, pada waktu engkau dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Katakan jalan keluar. Sekali lagi katakan jalan keluar. Dikatakan yang ketiga membuat engkau tidak boleh pesimis hari ini. Apapun persoalannya dalam pencobaan yang engkau hadapi,
Allahmu adalah Allah yang akan hadir dan memberikan jalan keluar kepadamu, dikatakan Alkitab, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hari ini kita harus menjadi orang-orang yang bersikap jauh lebih berani, jauh lebih memiliki kepastian untuk menjalani hari besok? Kenapa? Karena hari ini kita tidak berjalan serta-merta karena kekuatan, karena pengalaman kita, tetapi karena alasan kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini kita harus berkeputusan untuk tetap menjalani hidup ini tanpa harus merasa pesimis, ragu, apalagi takut. Saudara-saudaraku, pencobaan-pencobaanmu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja. Katakan pencobaan yang biasa. Yang kedua, kenapa engkau harus menjadi kuat? Karena Dia adalah Allah yang setia, yang cakap mengubah, mengontrol, mengendalikan semua keadaanmu, sehingga pencobaan-pencobaan yang datang dari seterumu itu tidak akan melampaui batas kemampuanmu. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa kenapa tidak boleh takut, bimbang, ataupun ragu sekalipun, karena dia katakan dalam pencobaan tersebut Allahmu, Tuhanmu akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar. Dia akan beri kepadamu hikmat bagaimana mengelola keadaanmu, dan dia juga akan memberikan kepadamu tuntunan, hikmat, supaya bagaimana caranya engkau keluar dari persoalanmu itu. Dengan kata lain, maka Dia, Tuhan, membuat engkau cakap untuk menanggung segala keadaan. Kenapa? Karena Dia di dalam engkau, engkau ada di dalam Dia, maka Dialah Tuhan yang cakap untuk menanggung persoalan-persoalanmu. Amin, saudara-saudaraku. Terkadang Tuhan mengizinkan kekecewaan itu sebagai gerbang supaya Dia membuktikan diri bahwa Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan engkau. Mungkin hari ini engkau berkata, aku kecewa terhadap si A, si B, si C. Saya ingin katakan begini, terkadang Tuhan mengizinkan kekecewaan itu bukan menjadi malapetaka, tetapi Tuhan mengizinkan kekecewaan itu kita alami di hidup kita, supaya di gerbang yang sama Tuhan ingin berkata bahwa aku adalah Allah yang tidak mengecewakan engkau. Karena itu jangan berlari kepada manusia, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi berlarilah kepada Allah. Andalkanlah Tuhan, andalkanlah Kristus dalam keadaan apapun. Amin, saudara-saudaraku. Demikian sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya adalah saudara-saudaraku tetap tegar, tetap kuat di musim ini, sebab Tuhan ingin melakukan perkara-perkara hebat buat mereka yang tetap teguh berharap dan mengandalkan Yesus Kristus di musim ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.